Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isip Syara Eka Saputri Caniago dengan NIM 11820600052 dari mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi kelas 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa tata cara sekaligus doa sholat sunnah. Sholat sunnah yang pertama yaitu sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha merupakan salah satu sholat sunnah yang ada dalam agama Islam. Nah, sebagaimana sholat sunnah duha ini, pelaksanaan sholatnya dapat dilakukan juga dapat tidak, yaitu hanya sebatas sunnah saja. Jika dilakukan, maka kita akan mendapatkan pahala. Namun jika tidak dilakukan juga kita tidak akan mendapatkan dosa. Begitupun dengan sholat sunnah yang lainnya. Dalam pelaksanaannya, sholat sunnah duha memiliki tata cara yang hampir sama dengan jenis sholat sunnah yang lainnya. Namun sholat sunnah duha memiliki lebih banyak keutamaan, yaitu membuat sholat sunnah yang paling dianjurkan untuk dikerjakan. Sholat sunnah duha sama seperti sholat sunnah yang lainnya, yaitu dikerjakan dengan 2 rakaat dan 1 salam. Bedanya hanya pada niat, waktu, dan bacaan sholat duha yang harus dilafalkan. Sholat duha dilaksanakan pada waktu pagi hari, yaitu ketika matahari telah terbit sampai masuk waktu zuhur. Sholat sunnah duha dikerjakan paling sedikit 2 rakaat. Ada yang mengatakan boleh hingga 12 rakaat. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa bisa lebih banyak lagi hingga waktu sholat duha itu selesai. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang mengerjakan sholat sunnah duha 4 rakaat. Untuk tata cara sholat sunnah duha, yang pertama yaitu niatnya yaitu usul sunnat duha rakaataini mustaqbilan kiblati adaan lillahi ta'ala. Lalu yang kedua takbiratul ihram, sama bacaannya seperti sholat fardu dan sholat sunnah yang lainnya. Lalu membaca doa iftitah. Kalau untuk sholat sunnah disunahkan membaca doa iftitah. Akan tetapi kalau untuk sholat fardu diwajibkan untuk membaca doa iftitah. Jadi dalam pelaksanaan sholat sunnah ini termasuk salah satunya sholat sunnah duha, membaca doa iftitah itu tidak diwajibkan atau disunahkan. Lalu setelah itu membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek, dianjurkan membaca surat ad-duha, lalu ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan melakukan salam. Sehabis duduk di antara 2 sujud, sujud kembali, lalu membaca tasyahud akhir dan salam. Setelah itu membaca doa sholat duha atau setelah sholat duha. Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inad duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika ma ataita ibadika sholihin. Lalu sholat yang selanjutnya yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah paling utama. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan pada malam hari.
Salah satunya yaitu sholat sunnah tahajud. Sholat tahajud memiliki berbagai keutamaan. Sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari ini dapat membawa ke tempat terpuji dan mulia di sisi Allah. Sholat tahajud yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan akan menghapus dosa-dosa yang telah diperbuat. Di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa yakni pada waktu sepertiga malam. Sholat tahajud merupakan satu di antara waktu tersebut. Sholat tahajud ialah salah satu bentuk pendekatan diri dari hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu pelaksanaan sholat tahajud dikerjakan setelah sholat isya hingga masuk waktu subuh, yakni saat terbit fajar atau matahari. Waktu mengerjakan sholat tahajud terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sepertiga pertama, yaitu kira-kira dari jam setengah 9 malam sampai dengan jam 11 malam. Lalu sepertiga kedua yaitu kira-kira dari jam 11 malam sampai dengan jam setengah 2 dini hari. Lalu sepertiga yang ketiga yaitu kira-kira dari jam setengah 2 dini hari sampai dengan masuknya waktu subuh. Nah, waktu ini adalah saat yang paling utama untuk mengerjakan sholat tahajud. Dengan catatan mengerjakan sholat tahajud yaitu kita dalam keadaan sudah tidur. Lalu tata cara sholat tahajud yaitu sama seperti sholat-sholat pada umumnya atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Hanya saja sholat tahajud ini dilakukan dengan syarat tidur terlebih dahulu. Lalu yang pertama yaitu niatnya usolli sunatat tahajud rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Lalu yang kedua takbiratul ihram diikuti dengan doa iftitah. Doa iftitah untuk sholat sunnah ini yaitu disunahkan, tidak seperti sholat fardu. Doa iftitahnya yaitu diwajibkan. Lalu membaca surat Al-Fatihah, lalu selanjutnya membaca surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Lalu setelah itu ruku, i'tidal, sujud, mengulang gerakan seperti rakaat yang pertama, lalu membaca doa tahiyat terakhir pada rakaat yang kedua, dan setelah itu salam. Jumlah rakaat sholat tahajud paling sedikit yaitu 2 rakaat dan paling banyaknya itu tidak terbatas. Sholat ini juga bisa dikerjakan satu malam suntuk, artinya semalaman. Untuk doa sholat tahajud sendiri, yaitu doa setelah sholat tahajud yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'duhal haqqu wa laqawlukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wan nabiyuna haqqu wa muhammadun haqqu was sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bi'a khasamtu wa ilaika hakamtu waghfirli wa ma qaddamu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal. Selanjutnya sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah merupakan salah satu sholat sunnah yang bertujuan untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika dihadapkan dengan pilihan-pilihan berat dan meragukan. Sholat sunnah istikharah dikerjakan 2 rakaat untuk menentukan pilihan yang mendesak. Setelah kita melaksanakan sholat istikharah, biasanya akan menimbulkan rasa tenang dan mantap di hati kita untuk melakukan atau menentukan pilihan yang ada yang didapatkan petunjuk dari sholat istikharah tersebut. Seperti pada sholat sunnah
yang lainnya atau sholat yang lainnya, tata cara sholat istikharah yang pertama yaitu diawali dengan membaca niat, dengan lafaz niatnya yaitu usolli sunnatal istikharati rak'ataini lillahi ta'ala. Lalu setelah itu takbiratul ihram diikuti dengan doa iftitah. Sekali lagi diingatkan bahwa doa iftitah di sholat sunnah ini yaitu disunahkan, tidak dianjurkan atau diwajibkan seperti doa iftitah pada sholat fardu. Lalu selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Lalu setelah membaca surat Al-Fatihah yaitu membaca surat yang ada di dalam Al-Quran. Diutamakan membaca Quran surat Al-Kafirun. Lalu ruku, iktidal, sujud, melakukan gerakan yang sama seperti pada rakaat yang pertama. Lalu duduk di antara dua sujud, lalu sujud yang kedua, lalu setelah itu berdiri lagi untuk menunaikan rakaat yang kedua, membaca surat Al-Fatihah kembali, lalu membaca surat Al-Ikhlas dianjurkan atau diutamakan, lalu ruku kembali, iktidal kembali, sujud, duduk di antara dua sujud, lalu sujud yang kedua, lalu at-tahiyat terakhir, dan diakhiri dengan salam. Bacaan untuk sholat istikharah atau doa sholat istikharah setelah sholat istikharah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlik fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa la ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma fa'in ta'lamu hadzal amra, sambil menyebutkan apa pilihannya, persoalannya. Lalu khairan li fi ajili amri wa ajili au fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurni wa yassirhu li thumma barik li fihi. Allahumma in kunta ta'lamu annahu yarunni fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fi ajili amri wa ajili fasrifni anhu wa qadur lil khaira haythu kanat thumma rabbini bih. Salat sunnah yang selanjutnya yaitu salat sunnah witir. Salat witir merupakan salat sunnah dengan jumlah rakaat yang ganjil dan dikerjakan untuk menutupi ibadah salat sunnah yang dikerjakan pada hari itu. Salat witir bertujuan untuk mengganjilkan salat yang dikerjakan. Hukum salat witir adalah sunnah. Meskipun ada beberapa yang berpendapat bahwa salat witir itu wajib, tetapi sudah jelas dari sabda Rasulullah bahwa salat yang wajib itu hanyalah salat 5 waktu yang telah ditetapkan Allah. Selain itu, maka bukanlah disebut sebagai salat wajib, melainkan salat sunnah, termasuk salat witir ini. Waktu pelaksanaan sholat witir antara setelah sholat isya sampai menjelang terbit fajar. Sholat witir tidak hanya dilakukan setelah sholat tarawih saja, tetapi di hari-hari biasa di luar bulan Ramadan juga bisa dilaksanakan sholat witir ini. Memang pada bulan Ramadan sholat witir dilaksanakan sebagai penutup sholat tarawih. Jumlah bilangan dari sholat witir adalah ganjil, paling sedikit yaitu 1 rakaat. Biasanya umat Islam di Indonesia melaksanakan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Berikut merupakan niat sholat witir 3 rakaat. Sholli sunnatal witri salasa raka'ataini mustaqbilal kiblati pada alillahi ta'ala. Namun terkadang ada yang melaksanakannya dipisah, yaitu 2
2 rakaat salam, lalu berdiri kembali melaksanakan sholat witir 1 rakaat. Jika melaksanakan seperti itu, niatnya yang pertama yaitu untuk 2 rakaat. Usolli sunatal witri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Lalu salam, berdiri lagi 1 rakaat dengan niat usolli sunatal witri rakaatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Setelah membaca niat, yaitu sama seperti sholat-sholat yang lainnya, takbiratul ihram, lalu membaca Al-Fatihah dan membaca surat-surat pendek. Jika melakukan sholat witir, disunahkan membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Kafirun pada rakaat yang kedua. Lalu ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, lalu sujud kembali, berdiri, mengulangi hal yang sama yaitu takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek, ruku, lalu i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, lalu sujud kembali dan melakukan at-tahiyat akhir. Lalu selanjutnya doa setelah sholat witir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka 'amalan shalihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashshu'ana وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Lalu setelah itu bisa memperbanyak istighfar, yaitu membaca Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih dengan sebanyak-banyaknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.